Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaharu. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Hari ini atau sore ini kita jalan-jalan ke tempat warga. Ini ada tanah wakaf. Tanah wakaf punya masjid dan dia ditanamin gaharu. Dulu menanam gaharu 2017. 2017 ditanam gaharu dan jumlahnya ada kurang lebih 500 batang. Jadi ini dalam binaan saya, cuman sedikit salah karena kecil-kecil sudah dikupas karena dia mencari kulit dan dia memanen lempeng. Inilah bukti kami bersama warga. Jadi pagi kami mengajarin anak didik, sore kami mengajarin warga yang ada di tempat kami untuk mencari duit, untuk menghasilkan uang. Inilah kegiatan saya. Jadi saya sangat antusias terhadap para petani dan petani menyambut dengan baik juga karena gaharu ini adalah jenis kayu hutan yang bisa dibudidayakan, bisa ditanam dan tanamannya adalah ditumpang sari dengan karet. Dan hasilnya bagus dan kita lihat pertumbuhannya juga tidak ngaruh. Gaharunya tidak ngaruh, tidak terpengaruh dan karetnya pun tidak terpengaruh. Kita lihat, ayo. Inilah pohon-pohon gaharu yang berada di sela-sela karet sampai ke sana penuh. Ini udah dikupas semuanya. Dan ini kemarin dipanen dan menghasilkan kurang lebih 3 kuintal atau 300 kilo. Dan ini sudah saya beli kemarin ya. Hasilnya bukan kayunya atau bukan batangnya, bukan. Jadi saya di sini membeli hasil gaharu di sekitar warga binaan kami. Dan kebetulan ini adalah wakaf. Ini kemarin sudah dipanen, kalau ini tebal ya. Jadi kalau yang tebal, nih tebal sampai ke atas. Dan ini pun belum selesai dipanen karena susah. Karena ini lengket, jadi hanya dipanen didodos. Jadi pemanennya adalah hanya diambil kulitnya dan tidak merusak. Nah kayak ini kan, ini sisanya, ini garunya nih. Ini garunya ini, nah ini kita ambil, nah seperti ini juga, nah ini. Jadi sisa-sisa. Ini juga tebal. Ini tebal sekali. Kemarin pakai kampak ini ya manennya, ini tebal sekali ke atas. Dan dia cara manennya kemarin pakai di kampak karena tebal. Segini pun sudah bisa dipanen, kecil ini pun bisa dipanen. Ini tanpa obat, kita lihat tebal. Ini sisa-sisanya, nanti kita menunggu ketika sudah pecah lagi baru kita panen. Ini nggak mati. Jadi gaharu itu unik, sangat luar biasa. Dan ini beliau bapaknya, Bapak Winarno, yang mengurus tanah wakaf di gimana, sehat Pak? Oh ini bagus ini kan, ini bagus, ini udah pecah ini, nanti kita ambil lagi sisa-sisa yang dipanen kemarin, kita ambil lagi. Oh ini nunggu pecah Pak. Kalau sudah pecah lagi tua Pak, baru diambil. Ini udah pecah. Nah, jadi tanda-tanda gaharu kalau yang sudah siap dipanen itu sudah pecah-pecah. Kalau udah pecah ini dia siap dipanen karena dia sudah terpisah antara yang sehat sama yang sehat sama yang kering gitu. Iya Pak, berapa batang? Ada 300-an lebih Pak ya? Ada. Kurang lebih. Tapi ini karena kecil-kecil, karena ini penanamannya kemarin belum lama, baru 2017-an. Dan dia kecil udah dikupas. Ini salahnya gini, bukan salah tapi kurang pas. Karena batang gaharu itu sebenarnya jangan dikupas dulu. Kalau udah rada besar baru dikupas. Ini kecil. Ya karena ini milik orang banyak, jadi ketika yang ngupas itu kerja bakti sosial. Jadi mengupas. Jadi semuanya dikupas saja gitu kan. Jadi nggak mau tahu, yang penting dikupas. Ini kan masih tebal ini. Kemarin manennya pun rame-rame. Ini tebal-tebal. Jadi karakter gaharu beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah ini sudah pecah sana, sudah siap untuk dipanen. Ya Pak? Itu tipis masih Pak.
Jadi kalau yang tipis kita tinggal dulu. Kalau yang sudah tebal baru kita panen. Ah, itu kan banyak di sana. Banyak sekali. Inilah bukan hanya warga saja yang punya, tapi tanah-tanah wakaf di tempat kami. Mayoritas yang wakaf-wakaf untuk masjid. Jadi ditanamin gaharu. Di samping karet juga gaharu karena untuk menjadikan tambahan penghasilan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Ini ada isinya ya. Ini walaupun kecil, ini ada isinya, tanda-tanda isinya gini. Ini tanda-tanda ada isinya seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau kayu gaharu kulitnya rusak, ada lubang semutnya, itu tanda-tanda ada isinya. Tapi kalau ini masih muda. Jadi tempat kami, alhamdulillah di Sumatera, karena banyak tanah, banyak kebun. Jadi wakaf masjid pun bukan hanya kebun karet ditanam gaharu, bukan hanya itu, tapi sawitnya juga. Ini juga tuh, sana juga pohon gaharu itu. Itu pohon gaharu di tengah-tengah karet full itu banyak sekali. Ini sawit di sini, itu punyaan warga. Kalau itu pribadi, kita lihat, wah itu adalah kayu-kayu gaharu, itu daun-daun gaharu. Itu full. Itu 5 hektar full gaharu, kurang lebih ada 7.000 batang, kurang lebih sampai di sana itu. Jadi kalau ada kayu gaharunya, ada pohon gaharunya, dia itu hijau, subur, sejuk. Itulah. Kalau untuk di karet bagus karena sebagai perimbunan juga. Jadi jarak tanamannya kalau di karet 2 meter, 3 meter bisa, tapi kalau di sawit sebaiknya dibuat rada jarang. Atau di sela-selanya, karena ukuran sawit itu 8x9, pas di tengahnya 1, nanti tengahnya 1. Mungkin di antara 1, 2, 3, 4, 5, 7 batang sawit ini nanti dikasih 5 atau berapa di tengah-tengahnya, ya kan? Jadi rada jarang. Jadi tidak mengganggu pertumbuhan atau nanti pas sawit berbuah. Inilah di tempat kami. Sekilas saya sampaikan bahwa antusias warga kami dalam menanam gaharu tidak tanggung-tanggung karena ini aset sangat luar biasa. Tentunya semua ini di bawah arahan-arahan kami, binaan-binaan kami, dan kami pun sering konsultasi kepada Dinas Kehutanan dan yang ada di Kabupaten Tebu. Karena ini sumber daya alam, salah satu kayu hutan Indonesia yang sangat mahal, dan di hutan sudah mulai langka, menipis, dan kita kembangkan dengan masyarakat, dibudidayakan di masyarakat dengan cara tumpang sari. Tumpang sari dengan apapun bisa, tidak ngaruh dan tidak terpengaruh. Dia tumbuh normal karena cabang gaharu itu dahannya tidak terlalu melebar kanan dan kiri. Dahannya besar itu tidak, tapi dia rada-rada meruncing ke atas, jadi nggak ngaruh, dan kayunya pun lunak. Ketika dia dipotong sangat mudah sekali. Memang kayunya lunak, kayu gaharu, tapi yang menjadi mahal adalah ketika kayunya sudah dihinggapi atau dirasuki resin. Resin gaharu itulah yang membentuk namanya gubal, namanya medang. Itu hasil produk dari gaharu. Kalau di hutan hanya gubal dan medang saja. Tapi kalau di tempat kami tidak mengejar gubal dan medang karena dia terjadi secara alami dan lama. Kami mengejar produk yang lain, lempeng, kulit, gitu kan. Ada lempeng, ada kulit, dan ini pun sudah masuk kelas klaster. Oke, para pemirsa, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Salah satu memberikan motivasi dan inspirasi bagi para petani yang ada di Indonesia, khusus para petani ya. Kalau orang kota mungkin tidak antusias, tapi kalau petani mayoritas di tempat kami adalah sangat antusias. Karena ini tanaman yang bisa ditumpang sarikan dan menjadi nilai tambahan ekonomis. Sekarang dia menjadi tambahan penghasilan, tapi pada suatu saat 15-20 tahun yang akan datang menjadikan sumber kekayaan warga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and share, komen, silahkan berkomen. Kalau mau konsultasi masalah gaharu, khusus gaharu budidaya, kami siap untuk memberikan
cerita dan pengalaman yang kami lakukan setiap hari. Sekian dari pinggiran Desa Wanarja, Kabupaten Tebuk, Kecamatan Rimbo Ulu, Jambi, Sumatera untuk Indonesia dan dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.